Hai semuanya, saya Songgar Solander dan kali ini kita ada pada sesi MBP, yaitu Mari Belajar PPKN. Untuk tema kita pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai Kementerian Negara. Baik, sekarang kita masuk pada pokok pembahasan. Untuk pokok pembahasan kali ini, kita akan membahas 4 bagian. Yang pertama, pengertian Kementerian Negara. Yang kedua, tugas Kementerian Negara. Yang ketiga, fungsi Kementerian Negara. Dan yang terakhir, pembagian Kementerian Negara. Tetapi sebelum menuju pokok pembahasan kita untuk kali ini, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai pasal dalam UUD 1945 yang mengatur tentang Kementerian Negara. Dalam bab 5 UUD 1945 pasal 17 yang mengatur tentang Kementerian Negara Republik Indonesia berbunyi demikian. 1. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. 2. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. 3. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. 4. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran Kementerian Negara diatur dalam undang-undang. Selanjutnya, kita masuk ke pokok pembahasan kita yang pertama, yaitu pengertian Kementerian Negara. Kementerian Negara adalah lembaga yang membidangi dan bertanggung jawab dalam urusan tertentu terhadap pemerintah. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang tugas Kementerian Negara. Tugas Kementerian Negara yang pertama, mengikuti dan mengkoordinasi pelaksanaan kebijakan dan program yang sudah diletakkan pada bidang tertentu yang menjadi ranah dan tanggung jawab. Yang kedua, menampung berbagai masalah yang muncul dan mengusahakan penyelesaian masalah dengan mengikuti semua perkembangan keadaan di bidang yang membutuhkan koordinasi. Yang ketiga, melakukan koordinasi dengan berbagai direktur jenderal dan pemimpin lembaga lain untuk bekerja sama dalam menyelesaikan berbagai masalah, terlebih lagi yang berkaitan dengan lembaga atau bidang dalam negara. Selain itu, kita juga bisa melihat tugas Kementerian Negara dalam pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 2008 yang berbunyi sebagai berikut. Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintah untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Baik, seterusnya kita akan membahas mengenai fungsi Kementerian Negara. Di sini sudah saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, koordinasi dan sinkronisasi. Artinya, kementerian melakukan koordinasi dan sinkronisasi, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian atau lembaga yang terkait dengan isu di bidangnya, serta berkoordinasi melaksanakan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan bidangnya. Bagian yang kedua, pengendalian dan pengelolaan. Kementerian melakukan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian dan melakukan pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab bidangnya. Bagian yang ketiga atau yang terakhir yaitu pengawasan dan pelaksanaan. Kementerian melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan bidangnya dan melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden. Selanjutnya kita berada pada pokok pembahasan kita yang terakhir, yaitu pembagian Kementerian Negara. Sebelum saya sebutkan pembagiannya, di sini disebutkan berdasarkan pasal 15 UU nomor 39 tahun 2008,
Jumlah keseluruhan kementerian paling banyak 34. Jadi pembagiannya sebagai berikut. Berdasarkan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015, Kementerian Negara dibagi menjadi beberapa kelompok menteri. Yang pertama, Kementerian Koordinator. Yang kedua, Kementerian Kelompok 1. Yang ketiga, Kementerian Kelompok 2. Dan yang keempat, Kementerian Kelompok 3. Nah, kita akan bahas satu persatu, dimulai dari Kementerian Koordinator. Kementerian Koordinator adalah kementerian yang melaksanakan fungsi sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian. Kementerian Koordinator terdiri dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Tentunya, dalam Kementerian Koordinator, ada kementerian yang dikoordinasi. Contohnya, dalam Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Yang pertama ada Kementerian Dalam Negeri, Luar Negeri, Pertahanan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan lain-lain. Sama halnya juga seperti di Kementerian Koordinator yang lainnya. Contohnya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Kementerian yang dikoordinasinya Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Lanjut, kita ke Kementerian Kelompok 1. Kementerian Kelompok 1 adalah kementerian yang menangani urusan pemerintah yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, Kementerian Kelompok 1 itu terdiri dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan. Lanjut ke Kementerian Kelompok 2. Kementerian Kelompok 2 adalah kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, dalam Kementerian Kelompok 2 ini kita bisa lihat ya, ada Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Kesehatan, Sosial, Ketenagakerjaan, Perindustrian, Perdagangan, dan masih banyak lagi. Bisa kita lihat di layar ya. Selanjutnya yang terakhir itu Kementerian Kelompok 3. Nah, Kementerian Kelompok 3 adalah kementerian yang menangani urusan pemerintah dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. Kementerian Kelompok 3 terdiri dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Pariwisata, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta Kementerian Sekretariat Negara. Baik, mungkin cukup sekian dari video saya. Terima kasih yang telah menonton. Semoga bermanfaat bagi kita semua.